ngobrol-ngobrol sama paslon nomor urut 1, sekarang kita kedatangan paslon nomor urut 2. Boleh dong Mas perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Agung Prakuso, saya Agribisnis 17, Fakultas Pertanian. Ya, perkenalkan nama saya Cendiki Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2018. Nah teman-teman, kalau udah kenalan nih, kita mungkin dari teman-teman juga pengen tahu nih Mas, apa sih perbedaannya persiapan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden BEM di masa pandemi dan di masa-masa seperti biasa gitu, di keadaan normal seperti biasa? Apakah ada persiapan ekstra atau ada kendala-kendala gitu, gimana Mas? Ya, untuk di masa pandemi ini saya rasa lebih unggul ya. Soalnya kenapa? Mahasiswa sekarang itu lebih dituntut untuk aktif dalam media sosial. Artinya ketika di era-era seperti ini, mahasiswa itu lebih aktif dalam menggunakan media atau jejaring sosial ini. Dan persiapan kita lebih mendalam, artinya kita melakukan kampanye ini melalui media-media secara khusus dan membranding ya diri kita melalui media sosial. Artinya begini, kita gandeng tokoh-tokoh yang itu memang dirasa berpengaruh di dalam media sosial. Kemudian kita tawarkan visi misi kita dengan gagasan dan ide kita untuk perubahan ke depan bagaimana, untuk nilai-nilai tawar ke depan bagaimana, dan kemudian sama mereka di branding, akhirnya di pop up dalam media. Kemudian si penarik audien ini dapat membawa seseorang ini untuk lebih mengenal kita. Itu persiapan yang kita lakukan seperti itu. Untuk offline-nya mungkin belum kita persiapkan. Soalnya kita juga mematuhi statuta rektor juga bahwa mengatakan lockdown. Oke, kita mematuhi itu sebagai jalan bagaimana kita tetap sebagai seorang akademisi yang selalu mematuhi peraturan dari rektor. Bukan itu, Jen? Ya, baik, moderator, mengenai media sosial, kita memandang bahwa kampanye di media sosial sangat penting dan sangat menarik sekali untuk menggait partisipasi pemilih agar lebih tinggi di pemilu raya ini. Mengenai kampanye secara offline itu juga sangat risiko juga bagi kita. Kita juga mengingat statuta rektor dan peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Jadi kita kalau toh misalkan ada kampanye offline, kita benar-benar bersantai. Nah, ngomongin media sosial, berarti itu juga merupakan bonus dari 4.0 ini ya Mas ya. Maksudnya jadi bonus untuk kita sebagai milenial itu melihat peluang ya Mas ya. Benar ya Mas? Jadi, kita mungkin nanti di media sosial ini kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial untuk kehidupan sehari-hari, dan untuk itu juga media sosial kan dapat bermanfaat untuk sebagai wadah kampanye juga ya Mas ya. Nah untuk itu ada nggak sih Mas alasan Mas tersendiri ini, kayak Mas pengen nyalon sebagai presiden dan wakil presiden BEM, ada nggak sih alasan khusus gitu? Oke, masuk ke dalam alasan. Sebenarnya di dalam pencalonan kita pada hari ini, kita itu melihat sebuah ketidakelokan di dalam badan eksekutif mahasiswa. Artinya kami rasa dari dengar-dengar dan kita diskusi ataupun kita urun rembuk dengan sedikit banyak mahasiswa yang terlibat, kepentingan dan kebutuhan mahasiswa per hari ini itu belum terwadai secara total. Artinya banyak mahasiswa itu yang terbengkalai karena kebijakan dari badan eksekutif mahasiswa yang lebih dahulu mengutamakan kepentingan bukan malah kebutuhan mahasiswa. Sebut saja banyak eksekutif di tingkat fakultas yang merasa terbengkalai gara-gara BEM ini kurang rangkul. Nah, selain itu juga kita menawarkan sebuah gagasan, ide, karena per hari ini yang kita tawarkan itu kalau kita hanya mengatakan bullshit semata ya, mohon maaf. Ya itu hanya tawaran-tawaran yang saya rasa hanya omong kosong. Kami di sini membawa ide dan gagasan yang dimana intinya itu ingin membawa sebuah narasi bagi mahasiswa, bagaimana kepentingan mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa itu terpenuhi. Seperti bagaimana kita melakukan di dalam visi dan misi kita sudah jelas. Kita itu semua yang kita lakukan itu berdasarkan BEM ini adalah dinamisator yang aktif, sebagai penggerak yang kritis, dinamis, kemudian dalam bingkai intelektualitas dan kegotong royongan. Artinya kita semua membahu-membahu. Bagaimana kita menyinergikan seluruh elemen mahasiswa di dalam Universitas Jember, mulai dari kalangan fakultas, mulai dari kalangan UKM, kalangan Ormawa, kalangan HMJ, HMPS, semuanya kita rangkul di dalam satu wadah, yaitu untuk menaungi semua kepentingan mahasiswa. Dan ketika semua ini bisa berjalan, hierarki dalam kemahasiswaan ini akan tertata secara rapi.
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Jember akan terbentuk. Kalau sekarang kita lihat badan eksekutif mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa fakultas itu kayak tersekat-sekat. Mereka berjalan dengan koridor-koridor mereka sendiri. Iya. Tidak berdasarkan koridor yang diatur dalam badan eksekutif mahasiswa universitas. Dan walaupun kita katakan ada beberapa fakultas yang tidak memiliki badan eksekutif mahasiswa, tapi di sana terikat dengan IKM atau Ikatan Keluarga Mahasiswa yang kuat. Sehingga mereka punya landasan kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau kita kan masih belum jelas bagaimana kita akan melakukan, sementara dari tingkat fakultas saja tidak menyetujui atau tidak mengetahui apa yang akan kita rencanakan. Makanya rencana kita per hari ini untuk 100 hari pertama di kinerja BEM nanti kita akan lakukan sambang fakultas, sowan di setiap fakultas, bangun komunikasi, jalin komunikasi, sekali, 2 kali, ketiga kalinya kita kumpulkan semua. Itu untuk apa? Menyatukan visi, menyatukan pendapat, biar kita itu bisa berjalan beriringan, bersinergi, agar tidak terjadi kontradiksi di antara satu sama lain, seperti itu. Nah, untuk alasannya sudah kuat banget kan ya, Mas. Intinya kayak ya tentu dari semua paslon ini ingin membuat sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik. Nah, untuk itu tapi gimana ya? Dari teman-teman sendiri nih mungkin masih pada bingung kalau baca visi misi, bukan kayak pada bingung. Mungkin buat teman-teman yang khususnya maba nih Mas, takutnya nih ya. Maba nih mungkin masih gimana ya? Kayak visi misi itu biasanya kan mungkin mereka nganggap visi misinya itu aja gitu. Ada nggak sih Mas yang melatar belakangi terbentuknya visi misi paslon nomor urut 2 ini? Ya, baik, mengenai visi yang akan kita bawa, saya sedikit membacakan. Menjadikan badan eksekutif mahasiswa sebagai organ penggerak yang dinamis, kritis, serta responsif dalam bingkai intelektualitas dan bergotong royongan. Saya ingin bercerita sedikit tentang background saya. Kebetulan saya Duta Wisata Kota Pasuruan, Cak Daning Kota Pasuruan 2017, ranking 1 kelas 12 SMA PS di SMA Negeri 1 Pasuruan, delegasi Fakultas Hukum di MCC Mahkamah Konstitusi 2019 di Makassar, mahasiswa program pertukaran mahasiswa tanah air dengan sistem alih kredit atau Permata Sakti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sekarang sedang mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi kita ingin membangun suatu kultur untuk memupuk rasa intelektualitas di civitas dan di kalangan mahasiswa Universitas Jember, agar kiranya nanti Universitas Jember dapat menjadi barometer nasional, menjadi barometer di Provinsi Jawa Timur sebagai universitas yang benar-benar menjunjung tinggi intelektualitas dan gotong royongan. Ya, sedikit bercerita juga ya, kenapa kita melatar belakangi sebuah misi yang digaung-gaungkan, yaitu intelektualitas dan kegotong royongan. Dari background kita sendiri saja, saya sebagai duta baca Kabupaten Jawa Timur, dan kemudian jika kita melihat di budayanya Universitas Jember hari ini itu budaya membaca, budaya literasi, kemudian dinamika diskusi, dinamika berdebat di dalam kalangan mahasiswa itu sangat kurang. Ini apakah ada salah satu ada lembaga yang kurang menaungi? Kiranya Badan Eksekutif Mahasiswa itu bukan hanya menjadi event organizer. Nah, kita itu ingin melakukan gerakan represif. Arti represif di sini ya, ayo kita bangun budaya. Budaya di Universitas Jember ini sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan katakanlah di Jawa Timur saja Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Surabaya. Kita sudah tertinggal jauh. Bagaimana kita menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai organ penggerak aktif, kemudian yang dinamis, tidak gagap akan perubahan, selalu fleksibel akan perubahan nih bila itu memang baik. Kemudian kritis, artinya itu selalu melakukan gerakan-gerakan yang itu memang dilandasi dengan kritisme seorang mahasiswa, idealisme mahasiswa. Kemudian responsif, artinya responsif ini selalu cepat dalam menanggapi sesuatu yang itu dikira penting. Kemudian intelektualitas kita pilih di sini karena kita memang seorang akademisi. Kita dari lisan kita, di mana ketika kita sudah mengedepankan nama intelektualitas, seorang mahasiswa itu tidak akan terlepas dari yang namanya akademisi. Dan kegotong royongan yang kita maksud Badan Eksekutif Mahasiswa ya bahu-membahu, satu sama lain bahu-membahu. Kemudian dari misi kita itu breakdownnya sangat dalam sekali dari visi kita. Di dalam breakdown itu, di dalam misi ini tertera menjunjung tinggi budaya literasi di lingkungan sivitas akademis Universitas Jember. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian pengkajian isu regional dan nasional dengan berbasis riset dan keilmuan.
Yang ketiga, mengimplementasikan prinsip transparansi dalam menampung dan menjalankan aspirasi mahasiswa. Yang keempat ini optimalisasi tupoksi setiap bidang secara adaptif dan kolektif. Dan yang kelima ini sinergitas dengan aktivitas akademik di lingkungan Universitas Jember dengan mengedepankan independensi dan idealisme mahasiswa. Saya katakan menjunjung tinggi budaya literasi di lingkungan sivitas akademik Universitas Jember ini sangat susah, apalagi hanya dilakukan 1 tahun di dalam periode badan eksekutif mahasiswa. Makanya kita di sini mengusung visi dan misi ini, kita itu ingin melakukan sebuah terobosan baru di mana kita melakukan kegiatan yang sustainable. Makanya saya dan Cendikia Ahmad menawarkan program kerja berupa festival literasi nasional. Itu adalah boomnya. Boom. Oh, ini loh Universitas Jember bisa mengadakan festival literasi nasional di kalangan setiap universitas. Sebelum beranjak ke situ, kita coba melalui penopangnya apa saja. Di dalam situ ada digitalisasi, ya berupa seperti ini, media-media podcast, Instagram, mungkin juga YouTube. Dari digitalisasi ini kita memantik sebuah momentum di mana itu bisa memercikkan sebuah isu. Dari isu kita bangun bagaimana itu bisa layak didiskusikan di publik. Dari isu yang kita bangun tersebut kita lakukan diskusi publik, kita undang seluruh universitas kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita cerminkan saja beberapa universitas untuk hadir di Universitas Jember untuk membahas diskusi publik ini. Bagaimana tanggapan seorang mahasiswa? Bagaimana tanggapan untuk ke depan dalam diskusi publik? Mungkin di dalam diskusi publik ini semua fakultas ini bisa menjadi tuan rumah. Tidak terkecuali yang ada di Bondowoso, tidak terkecuali yang ada di Pasuruan, tidak terkecuali yang ada di Lumajang. Bahkan semua fakultas di Universitas Jember, baik itu di kesehatan, baik itu nanti di FMIPA, baik nanti di hukum, di ekonomi, semua bisa menjadi tuan rumah. Karena yang dibahas di diskusi publik ini adalah momentum isu atau narasi baru di dalam kemahasiswaan atau di dalam lingkup nasional regional yang kita bahas secara menyeluruh. Makanya di dalam misi kita ada pengajian isu regional dan nasional yang kita akan bedah di dalam diskusi publik. Oke, kemudian di dalam program kerja yang keempat kita ada klinik aspirasi. Artinya kita sambang setiap fakultas. Kita lakukan mungkin 3 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, yang mana itu kita menjalin komunikasi lebih dalam. Kita tidak mau ada perpecahan komunikasi lah di antara setiap lini eksekutif ataupun setiap lini mahasiswa. Oke, di dalam Festival Literasi Nasional saya jelaskan lebih dalam. Festival Literasi Nasional adalah program kerja di mana nanti kita sebagai mahasiswa menyelenggarakan festival besar di 1 bulan penuh di bulan literasi. Di minggu pertama kita akan lakukan seminar akbar, di mana kita akan mengundang expert yang mungkin di situ bisa orang-orang penting di dalam dunia literasi. Di minggu kedua kita adakan lomba, kita adakan kompetisi berupa LKTI, berupa lomba debat, berupa lomba puisi, berupa lomba esai dan sebagainya. Di minggu ketiga kita adakan workshop buku. Nah, di workshop buku ini semua buku kita sediakan dari berbagai brand dan kita gandeng kerjasama dengan beberapa fakultas, karena background saya dan Cedi adalah ya saya sudah baca dan Cedi adalah duta pariwisata, dia Cak Daning, kan relasinya kita lebih banyak daripada yang belum terjun dalam dunia seperti ini di luar. Kemudian di minggu keempat kita adakan bedah buku dengan pencipta buku tersebut, kita bedah di dalam Universitas Jember. Seperti itu. Itu dalam ringkasan tawaran kita yang kita lakukan perbedaan dengan paslon lain. Mas Cendia apa ingin menambahkan? Ya, mengenai Festival Literasi Nasional, mengenai seminar-seminar kita juga akan kebetulan saya juga akan ikut program bertukar mahasiswa tanah air, yang mana programnya itu seluruh mahasiswa Indonesia, dan secara langsung saya dan teman-teman di Permata itu mempunyai kedekatan emosional, yang mana nanti kita akan undang untuk memeriahkan Festival Literasi Nasional dan mereka ambil bagian, sehingga kita di Universitas Jember jadi bisa belajar kepada universitas unggulan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Diponegoro. Mengenai diskusi-diskusi publik, kita juga akan mengundang teman-teman ketua maupun wakil ketua BEM Universitas yang akan jadi patokan pembelajaran kita, sehingga kita dapat belajar banyak mengenai proses demokrasi yang ada di universitas tersebut. Ya, menarik ya Mas ya tawaran-tawaran dari Mas paslon nomor urut 2 ini.
mungkin tadi menyinggung tentang kepentingan dan kebutuhan mahasiswa. Nah ini mungkin juga di sini kita sebagai mahasiswa harus sadar akan peran kita ya, peran sebagai agent of change, peran sebagai agent of social control ya Mas ya, dan peran sebagai iron stock istilahnya gitu kan. Nah mungkin dari teman-teman semua nih, intelektualitas, akademisi segala macam itu ya itu pasti melekat sama mahasiswa ya Mas ya. Nah mungkin tapi untuk teman-teman nih, mungkin Mas masih ada loh teman-teman yang istilahnya memiliki rasa apa ya, apatis di dalam diri mereka, kayak ya udah saya kuliah untuk kebutuhan saya gitu loh, kayak saya masih kurang melek akan keadaan lingkungan sekitar gitu Mas, khususnya untuk dalam hal ini kayak di demokrasi itu sendiri gitu kan. Masih banyak mahasiswa yang memiliki rasa malas untuk apa ya, malas untuk berdemokrasi, malas untuk menentukan pilihan gitu Mas. Apa sih Mas dari Mas ini kayak ada nggak sih apa ya, pesan-pesan atau harapan-harapan gitu loh, harapan-harapan kepada mahasiswanya itu nanti dalam menjalankan demokrasi itu sendiri? Oke, terima kasih moderator. Saya tangkap ada beberapa yang dibahas di sini. Yang pertama tadi dari intelektual, akademisi, kemudian dikembalikan lagi di dalam bagaimana apatisme ini bisa diubah menjadi kemauan mahasiswa. Sebenarnya sangat sederhana. Mahasiswa sekarang itu tergantung pada filter terhadap budaya di dalam Universitas Jember tersendiri. Soalnya sudah dari tahun ke tahun, kurun ke kurun, masa ke masa di Universitas Jember ya begini-begini saja. Kalau kita mengatakan mahasiswa apatis, ya jangan kita menyalahkan mereka. Itu sudah menjadi budaya. Bagaimana budaya itu terus berjalan, ya kita tidak bisa merubah gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Toh kalau kita selalu mengatakan mahasiswa apatis, kenapa? Ya itu memang hak mereka. Kita itu jangan lupa, kita juga punya hak merdeka terhadap diri kita sendiri. Oke, kita masuk lagi dalam pertanyaannya. Bagaimana kita untuk membuat itu? Ya kita lakukan culture budaya. Makanya di dalam visi misi ini, kultur itu tidak akan bisa diciptakan dalam 1 tahun atau 1 periode. Artinya seorang negarawan yang baik itu akan menciptakan suatu terobosan itu bukan hanya dalam periodenya sendiri, tapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Dan untuk bagaimana mengatasi apatisme, ya saya tahu lah pertanyaannya menjurus kepada DPT lah, kepada nanti pemilih lah. Ya cara-caranya seperti yang sebenarnya sudah kita sampaikan. Kita menggunakan media sosial, menggunakan orang-orang yang berpengaruh di dalam media sosial untuk menarik minat itu. Ya lumayan ampuh untuk per hari ini. Sampai kita katakan banyak orang-orang yang tertarik untuk ikut masa kampanye kita dalam media sosial ya gara-gara kita datangkan orang-orang yang memang itu sangat berpengaruh. Contoh saja duta pariwisata ya Cen ya. Kemudian ada juara mahasiswa berprestasi 2020 dari UMM. Semuanya itu terikat dalam satu jalinan, yaitu untuk bagaimana kita mengubah Universitas Jember badan eksekutifnya menjadi perubahan, tonggak perubahan untuk lebih baik ke depannya. Mungkin jadi punya jawaban untuk ini ya, kan sudah disampaikan tadi sebenarnya. Mengenai kita untuk menghadapi teman-teman yang kritis, apatis. Mengenai kita menghadapi teman-teman yang apatis, kita kebetulan saya juga seorang duta wisata, jadi saya ingin membawa semangat yang ada di duta wisata ke lingkungan Universitas Jember sehingga kita menjadi lebih semarak dalam apapun kegiatan itu. Mungkin Mbak Moderator bisa melihat teman-teman duta wisata kalau misalkan ada event pasti meriah banget. Itu yang akan semangat yang akan kita bawa ke Universitas Jember. Mengenai membangun kultur di Universitas Jember, ya nanti kita juga akan berkolaborasi dengan universitas lain untuk meningkatkan partisipasi teman-teman mahasiswa Universitas Jember. Misalkan di UKM LKTI, teman-teman Universitas Jember biasanya ingin sebuah praktek sharing atau diskusi session, kita akan kolaborasi dengan universitas yang benar-benar unggulan di bidang tersebut, misalkan Hasanuddin, Andalas maupun Pajajaran, yang akan kita kolaborasikan sehingga teman-teman di Universitas Jember ini mempunyai kedekatan emosional dengan teman-teman Hasanuddin, Andalas maupun Pajajaran, sehingga relasi kita tetap terjaga sehingga kita bisa belajar dari universitas unggulan tersebut. Mengenai untuk meningkatkan partisipasi teman-teman mahasiswa, kebetulan saya juga duta wisata, saya juga mengenai teman-teman duta wisata di tiap fakultas, teman-teman snapgram, teman-teman Mawapres, sehingga
tingkat partisipasi pemilu rakyat di Universitas Jember ini menjadi meningkat. Dan sebagai tambahan kita juga mengadakan teman-teman Mawapres di luar Universitas Jember, ada teman-teman Mawapres Universitas Hasanuddin, ada juara 1 duta mahasiswa berprestasi nasional 2020. Iya Mas. Nah untuk itu ada nggak sih Mas harapan nanti ya? Ada nggak sih harapan untuk BEM siapapun yang terpilih nantinya gitu loh? Kayak intinya kan kita sebagai mahasiswa dan Mas sebagai calon presiden dan wakil presiden BEM itu ingin yang terbaik untuk Universitas Jember ya, ingin adanya perubahan terobosan tadi. Nah ada nggak sih harapan khusus gitu loh untuk BEM nanti yang siapapun yang terpilih gitu loh? Oh, itu pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi gini, harapan kita terutama untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, kita ingin Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai dinamisator aktif, artinya itu bukan hanya diam menunggu kepastian. Jadi BEM nanti yang menjemput bola, artinya momentum itu bukan ditunggu, tapi momentum itu diciptakan. Kita harapkan siapapun yang terpilih, entah kami, entah paslon 1, 3, tidak masalah. Yang penting bisa membawa BEM ini ke dalam arah yang lebih baik, artinya menjadi wadah yang memang tepat bagi mahasiswa untuk membuang aspirasi, maksud saya memberikan aspirasi mereka, tidak dibuang semata-mata gara-gara itu tidak terlalu penting bagi Badan Eksekutif Mahasiswa. Justru suara-suara yang tidak penting ini jika menjadi satu, artinya itu adalah sebuah kepentingan bagi seorang mahasiswa dan seluruh mahasiswa. Kita harapkan Badan Eksekutif Mahasiswa nanti ketika sudah terbentuk atau sudah terpilih paslon yang dipilih bisa menjadi cerminan dari Badan Eksekutif dan kelembagaan mahasiswa. Mengenai harapan kami untuk dan terpilih dan wakil terpilih nanti agar nanti lebih bersinergi dengan teman-teman UKM universitas, dengan teman-teman BEM fakultas, dengan UKM fakultas dan paguyuban daerah. Soalnya kita juga melihat keresahan-keresahan yang ada di UKM fakultas, UKM universitas dan paguyuban daerah itu seperti mereka seperti nggak kelihatan apakah di Universitas Jember ini apakah ada BEM atau enggak, sehingga perannya BEM ini belum terlalu kelihatan. Mungkin sudah cukup Mas untuk ini. Apakah ada closing statement atau penegasan ulang yang ingin Mas sampaikan sekalian kampanye untuk nanti? Iya, yang saya sampaikan di awal tadi saya rasa adalah tawaran dari kita, visi misi dan juga program kerja unggulan. Kalau slogan kampanye kita Ancen, pluralitas dan gotong royong. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa nanti untuk menggunakan hak pilih kalian. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Terima kasih Mas.